Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Ananda sekalian? Semoga Ananda semuanya tetap diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang sedang melanda negeri kita saat ini. Mari kita sama-sama berdoa agar wabah ini cepat hilang dan kita bisa kembali beraktivitas secara normal seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ananda, pada pertemuan kali ini Ananda akan mempelajari materi baru yaitu transformasi. Ananda akan belajar bersama Bapak Resvinal Mardan dari MGMP Matematika SMP MTS Kota Padang. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini, Bapak mengharapkan melalui pengamatan video berikut, Ananda mampu yang pertama, mengenali garis simetri serta menentukan banyak simetri lipat pada suatu benda dengan benar. Yang kedua, menjelaskan definisi refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi pada suatu benda dengan benar. Silakan Ananda perhatikan dengan baik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai bentuk-bentuk geometri yang sama dan sebangun, atau bagian sebuah benda yang sama dengan bagian lainnya. Misalnya, menara kembar Petronas, stupa-stupa pada Candi Borobudur, dan bangunan Taj Mahal. Selain bangunan-bangunan yang Bapak sebutkan tadi, kita juga bisa ambil contoh lain, misalkan kupu-kupu. Kupu-kupu jika dibelah menurut garis lurus dari atas ke bagian bawah tubuhnya, maka akan diperoleh bagian sebelah kiri sama dengan bagian sebelah kanannya. Untuk lebih jelasnya, Ananda bisa perhatikan ilustrasi berikut. Bagian sebelah kanan kupu-kupu sama persis dengan bagian sebelah kiri, sehingga bisa menutupi semua bagian sebelah kirinya. Begitupun bagian sebelah kiri kupu-kupu juga sama persis dengan bagian sebelah kanan, sehingga bisa menutupi semua bagian sebelah kanannya. Banyak lagi benda-benda yang mempunyai bentuk seperti kupu-kupu tadi, misalkan segitiga sama sisi, persegi, layang-layang, dan lain sebagainya. Baik Ananda, selanjutnya kita akan mengenal dulu istilah garis simetri. Dari contoh-contoh yang disebutkan di atas, kupu-kupu, segitiga sama sisi, persegi, layang-layang, maupun benda-benda lain yang memiliki sifat seperti yang diilustrasikan di atas, memiliki yang namanya simetri refleksional. Kenapa benda-benda atau bentuk-bentuk di atas dikatakan memiliki simetri refleksional? Sebab benda-benda tersebut terlihat sama setelah dipantulkan. Jadi, suatu bentuk memiliki simetri refleksional jika terlihat sama setelah dipantulkan. Garis pantulannya disebut dengan sumbu simetri atau bisa juga disebut dengan garis simetri. Nah, jadi garis simetri atau sumbu simetri itu adalah garis yang membagi benda menjadi dua bagian yang sama. Setelah mengenal istilah garis simetri, selanjutnya Ananda juga akan mengenal istilah simetri lipat. Apa itu simetri lipat? Simetri lipat dapat ditentukan dengan melakukan percobaan sederhana, yaitu dengan cara melipat bangun datar menjadi dua bangun datar dan saling menutupi.
Jika bangun datar dilipat menjadi dua bagian yang sama dan saling menutupi, maka bangun datar tersebut dikatakan simetris. Sedangkan garis yang membagi dua bangun datar tersebut menjadi dua bagian yang sama disebut dengan sumbu simetri. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan simetri lipat dari suatu bangun datar? Langkah pertama, sediakan kertas yang mewakili salah satu bangun datar, misal persegi panjang. 2. Lipat persegi panjang tersebut menjadi dua bagian yang sama dan saling menutupi. Jika tidak saling menutupi, bukan simetri lipat. 3. Jika sudah saling menutupi, lalu buka kembali lipatan kertas tersebut. 4. Buatlah garis pada bekas lipatan tersebut. Maka garis yang diperoleh disebut dengan sumbu simetri. Berikutnya, ada beberapa contoh bangun datar beserta banyak simetri lipat dan sumbu simetrinya. Pertama, segitiga sama kaki. Memiliki simetri lipat 1, sumbu simetrinya juga 1. Yang kedua, segitiga sama sisi. Memiliki simetri lipat 3, sumbu simetrinya juga 3. Selanjutnya, segitiga sembarang. Tidak memiliki simetri lipat dan juga tidak memiliki sumbu simetri. 4. Segitiga siku-siku sama kaki. Simetri lipatnya 1, sumbu simetrinya juga 1. 5. Persegi panjang. Simetri lipatnya 2, sumbu simetrinya juga 2 buah. 6. Persegi. Memiliki simetri lipat 4 dan sumbu simetrinya juga 4. Selanjutnya, jajaran genjang. Jajaran genjang tidak memiliki simetri lipat dan juga tidak memiliki sumbu simetri. 8. Trapesium sama kaki. Simetri lipatnya 1, sumbu simetrinya juga 1. Oke, lanjut. Ke-9, ada trapesium siku-siku. Tidak memiliki simetri lipat dan juga tidak memiliki sumbu simetri. 10. Trapesium sembarang. Tidak memiliki simetri lipat dan juga tidak memiliki sumbu simetri. 11. Layang-layang. Memiliki 1 simetri lipat dan 1 sumbu simetri. 12. Belah ketupat. Memiliki 2 simetri lipat dan 2 buah sumbu simetri. 3. Lingkaran. Oke. Lingkaran memiliki simetri lipat tak terhingga banyaknya dan juga sumbu simetrinya tak terhingga banyaknya. 14. Elips memiliki 2 simetri lipat dan 2 sumbu simetri. 15. Segi 6 beraturan memiliki 6 simetri lipat dan juga 6 sumbu simetri. 16. Segi 8 beraturan memiliki simetri lipat 8 dan sumbu simetrinya juga 8. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan pokok kita di pertemuan ini, yaitu transformasi. Sebelumnya, ada baiknya Ananda kenal dulu sedikit tentang apa itu transformasi. Transformasi artinya perubahan. Oleh karena itu, transformasi geometris berarti membuat beberapa perubahan dalam bentuk geometris tertentu. Berikutnya, kita langsung saja masuk ke jenis-jenis transformasi.
Jenis transformasi yang pertama adalah refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan merupakan satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang dipindahkan. Berikutnya, contoh refleksi atau pencerminan. Pada gambar di samping akan ditunjukkan contoh refleksi atau pencerminan bangun datar ABC pada cermin DE. Perhatikan bahwa ruas garis putus-putus yang menghubungkan setiap titik dan bayangannya tegak lurus terhadap garis DE. Sedangkan garis DE kita sebut dengan garis refleksi untuk A, B, C dan bayangannya A aksen, B aksen, C aksen. Berikutnya, jenis transformasi yang kedua adalah translasi atau pergeseran. Translasi merupakan salah satu jenis transformasi yang bertujuan untuk memindahkan semua titik suatu bangun dengan jarak dan arah yang sama. Berikut adalah contoh dari translasi atau pergeseran. Bangun datar yang diberikan warna biru digeser 4 unit ke bawah seperti yang ditunjukkan oleh panah merah, dan gambar yang ditransformasikan ditampilkan dalam warna ungu. Bangun datar yang diberikan warna biru juga dipindahkan atau digeserkan ke kanan sejauh 5 unit seperti yang ditunjukkan oleh panah hijau, dan gambar yang ditransformasikan ditampilkan dalam warna jingga. Begitulah contoh dari translasi atau pergeseran. Jenis transformasi yang ketiga adalah rotasi atau perputaran. Rotasi merupakan salah satu bentuk transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Titik tetap disebut dengan pusat rotasi. Besarnya sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal disebut dengan sudut rotasi. Berikutnya adalah contoh dari rotasi atau perputaran. Gambar di samping menunjukkan rotasi bangun A, B, C, D, E, F terhadap pusat rotasi G. Besar sudut AG A aksen, BG B aksen, CG C aksen, DG D aksen, EG E aksen, dan FG F aksen itu adalah sama dengan titik G yang merupakan pusat rotasi, dan besar sudut dari bayangan A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, E aksen, F aksen terhadap posisi awal A, B, C, D, E, F disebut dengan sudut rotasi. Berikutnya, jenis transformasi yang keempat atau yang terakhir yang Anda pelajari pada materi transformasi ini adalah dilatasi. Dilatasi terhadap titik pusat merupakan perkalian dari koordinat tiap-tiap titik pada suatu bangun datar dengan faktor skala sebesar K. Faktor skala tersebut menentukan apakah suatu dilatasi merupakan perbesaran atau pengecilan.
Berikut adalah contoh dari dilatasi. Pada gambar di samping, semua sisi segitiga X-aksen, Y-aksen, dan Z-aksen 2 kali panjang sisi segitiga X, Y, Z. Segitiga X, Y, Z telah diperbesar dengan faktor skala 2. Baiklah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa Ananda pahami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan penyampaian, Bapak mohon maaf. Akhir kata, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.